Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan semesta alam. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya sallallahu alaihi wasallam, semoga dapat mengalir kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak keluarga kita, keturunan kita semuanya senantiasa dalam hidayah syafaat yang kita dunia dan dalam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumber Keradenan, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Sumber Keradenan, Bapak Kris, yang kami hormati pula seluruh anggota Binmas Desa Sumber Keradenan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dalam rangka mitigasi bencana pembinaan Binmas Desa Sumber Keradenan akan dilaksanakan dalam rangkaian acara yang akan tersebut pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sumber Keradenan, Bapak Abdullah Khairi, dan yang keempat adalah penyampaian materi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Babinsa, Bapak Kris selaku Babinsa Desa Sumber Keradenan, dan sebagai puncak acara yaitu doa sebagai penutup. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini dalam rangka mitigasi bencana Binmas Desa Sumber Keradenan yang kita buka dengan suratul Fatihah, tentunya semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya acara ini bermanfaat untuk kita dan umumnya untuk Desa Sumber Keradenan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala kulli man wasalatus shalih bihadhihi niyyah ya salatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semuanya untuk berdiri sejenak. Hitungan ketiga kita ulang. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
acara yang ketiga yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa yang terhormat Bapak Abdul Khairi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bapak Bangsa Pak Kris Sekaligus Pembina untuk komentari untuk khidmat masjid yang saya hormati teman-teman perangkat yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu masjid Sumber Kerajaan. Alhamdulillah wasyukurillah kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana malam ini kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu sehat ya. Yang kedua kalinya salawat salam diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami atas nama pemerintahan desa menyampaikan berjudul terima kasih atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Masjid mulai pemilu kemarin. Ya, alhamdulillah Sumber Kerajaan aman, sukses, ya. Tidak ada keributan di masing-masing TPS, berkat adanya keamanan dari Masjid. Itulah kenapa Masjid ini selalu diinginkan dengan desa. Memang tiap-tiap program saya satu RT satu masjid. Jadi ada yang mendampingi RT-nya. Kalau ada yang numpuk di bawahnya kan numpuk. Nanti itu sudah ada mandatnya RT berapa yang kosong. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Udantonya ya. Sudah saya sampaikan begitu pengaturannya. Dan di mana untuk pelaksanaan Masjid ini mulai kita adakan penggalakan di bawah koordinasi Pak Kris. Mudah-mudahan tahun depan akan kita rencanakan 34 bulan sekali ada pelatihan. Ini kita akan godok harus amprope untuk sendiri. Nah, latihan ambil amprope. Sekarang pembinaan yang amprope kan begitu ya. Dan di mana program insya Allah sebetulnya karena kemarin itu mendadak pergantian seragam baru, ini insya Allah mudah-mudahan tahun ini kalau ada sisa dana dari ADPBD kita akan ajukan di akan, seragamnya ganti koyok seragam apa? Nah, seragamnya ganti kayak seragamnya pakai clear apa? Yang abu-abu itu. Abu-abu. Saya lihat sepatunya bagus. Insya Allah mudah-mudahan jangan doakan dana DD cukup DPAK, insya Allah segera saya ganti. Jadi kakak-kakak nanti. Itu tadi yang saya sampaikan ke mereka Pak Diki, maka diadakan karena kita diwajibkan mengadakan pelatihan mitigasi bencana. Ya alatnya nanti kentongan. Nah biar tiap RW itu ada kentongan. Dan saya minta nanti untuk kantor Masjid ya dibentuk grup WA. Grup WA itu kan ada di putranya ada Bunyamin. Nanti siapapun dimasukkan di situ. Sehingga grup WA itu sangat penting. Kayak kalau ada undangan semacam ini diundang. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Yang penting tetap kompak, bergerak demi kemajuan desa Sumber Kerajaan. Dan alhamdulillah apapun acara apapun Masjid saya minta diaktifkan ya. Nah, acara-acara kemarin juga mungkin mulai sekarang ada orang punya gawe Masjid harus tampil. Nah, saya minta ke Pak RT-nya itu ya, jangan gawe Masjidnya nggak dipakai kan begitu ya. Dan yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan nanti pelatihan ini menambah keilmuan kita sehingga hasilnya bisa lebih mantap, berkelanjutan dan lebih kompak. Jadi saya selaku pemerintahan desa saya mohon maaf mungkin selama ini pelayanan saya terhadap masjid masih kurang. Namanya manusia biasa. Nanti disampaikan melalui handphonenya. Ya. Dan saya tetap mohon doa dengan
anak yang bisa memajukan desa Sumber Keradenan di masa depannya. Tidak lupa rezeki sing akeh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Ini Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Sumber Keradenan. Untuk selanjutnya yaitu acara inti dari pembinaan mitigasi bencana, dalam hal ini kepada yang ahlinya, yaitu adalah Bapak Babinsa Desa Sumber Keradenan. Kepada beliau Bapak Kris, tempat dan waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Pak Ades, yang terhormat perangkat desa, dan juga bapak-bapak lima sekalian. Dalam hal ini, izin saya perkenalkan diri. Saya Sersan Dua Kaiba, biasa dipanggil Pak Kris. Saya dari Desa Sumber Keradenan. Saya selama ini mungkin belum sempat menjadi masnya dan belum sempat juga memperkenalkan diri ke masnya. Mungkin sebagian besar sudah pernah sering lihat saya, sering jumpa sama saya. Karena ada angin segar dari Pak Kades untuk masnya mau dilibatkan dalam hal apapun, ibaratnya acaranya warga, bantengan atau apapun, nanti kita dilibatkan, kita diaktifkan lagi. Kalau sudah diaktifkan, saya cuma minta kita untuk kompak, cepat, tanggap. Kita masuk dengan inti dari acara ini, yaitu apa tujuan utama melatih kesiapan para humas. Apa tujuan utamanya? Ya, tujuan utamanya itu jiwa kita adalah perangkat keamanan paling bawah. Jadi berita apapun di desa, berita apapun yang terjadi di dalam desa ini, kita orang pertama yang tahu. Sebelum viral kemana-mana pasti kita tahu. Oleh sebab itu saya minta, kalau ada terjadi sesuatu yang kita lakukan ini kayak gimana? Yang pertama kita lakukan, kalau terjadi bencana alam, umpamanya terjadi bencana alam, yang kita lakukan pertama itu kita cari informasi A1 atau informasi yang sebenarnya, bukan informasi hoax. Kita cari informasi A1. A1 itu kita ngecek tempat kejadian. Ibaratnya kalau ada angin puting beliung, salah satu rumah warga terkena bencana, berarti kita harus datangi tempatnya. Ibaratnya datangi TKP. Apa yang kita lakukan sebagai dinas pengamanan? Satu, yang kita lakukan itu mengamankan korban. Kita mengamankan korban kemana? Ke tempat yang aman dulu. Ibaratnya safety, pengamanan diri sendiri kita amankan dulu. Setelah pengamanan, kita cek informasinya. Setelah kita cek informasi, kita sudah pengamanan, kita lakukan kemana? RT RW. Kan kita punya perangkat, itu diaktifkan, dilaporkan ke RT RW. Nanti baru dari RT RW dilanjutkan ke perangkat yang lain yang sesuai bidangnya. Terus yang ketiga yang kita lakukan berikutnya, kalau ada bencana alam, kita amankan daerah TKP. Yang saya lupa bukan masalah apa, siapa tahu yang kena bencana alam, kan kita nggak tahu. Di situ banyak otak, banyak mata, banyak masyarakat. Ada yang lihatnya batu, ada yang lihatnya nyolong. Itu yang perlu kita waspadai. Kita amankan daerah TKP. Kalau umpamanya kebakaran, berarti kita amankan daerah TKP. Kita jalan-jalan terdekat untuk mobil pemadam kebakaran masuk. Sampai bergerak, lewat sini kita sediakan jalan masuk. Kan sekarang kan masyarakat tuh banyak yang nggak mau bantu tapi videoin. Itu Pak, dia nggak mau bantu tapi video. Ya kita minimal kita buka jalan untuk mobil pemadam kebakaran masuk. Setelah mobil pemadam kebakaran masuk, ya warga sekitar kita jauhkan dulu Pak dari TKP itu.
Terus yang berikutnya, saya butuh itu lapor cepat, gerak cepat, tindakan. 3 ini aja Pak. Kalau 3 ini kita bisa laksanakan ya, insya Allah kita aman. Karena sudah ada ajudan dari Pak Ratu sendiri, nanti usahakan semuanya. Nanti saya cek juga Pak untuk masalah atributnya, masalah pakaiannya. Nanti Pak kasih tahu cara penggunaannya kayak gimana, cara ininya kayak gimana, biar kita beda Pak dan yang lain. Itu saya butuh. Ya nanti mungkin untuk pendandanan nanti dicatat namanya siapa, ukuran bajunya apa, sepatunya apa, semuanya dicatat dilaporkan ke kantor. Nah, nanti dari kantor baru kita laporkan ke saya laporkan ke Pak Hadis. Ya. Terus kalau misalnya apa, nanti tidak perlu lagi kita ke Pak Hadis Pak. Sampai punya kantor masing-masing, laporkan kendala apa yang sampai alami di lapangan, itu dilaporkan. Oh Pak, gini Pak, gini. Nah, nanti kita sama-sama kita ambil waktu, kita rapat, kita cari solusi. Kalau satu orang yang berpikir, tidak akan ada solusi. Dan kalau banyak kepala pasti ada solusinya. Nanti sampai setelah laporan ke saya, tak laporkan ke Pak Hadis lagi. Nah, nanti Pak Hadis melaporkan ke di atas, tindakannya apa, dan kalau kita bawa, ya itu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kes selaku Babinsa Desa Sumber Keradaian. Untuk selanjutnya sambutan ataupun penyampaian terkait mitigasi bencana dari pendamping desa kita, yaitu Bapak Nurul. Beliau adalah pendamping desa. Kepada beliau pada waktu kami berkat. Terima kasih Pak Mukhlis atas waktu yang diberikan kepada saya dan juga Bapak Kepala Desa Bapak Abu Koyi dan juga dari Bapak Babinsa yang kebetulan hadir pada pelatihan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Limas ya. Karena ini juga mumpung musim hujan ya, otomatis kan hubungannya dengan mitigasi dan penanggulangan bencana memang sangat perlu. Kebetulan kemarin di tempatnya sekolahnya Pak Abu memang juga ada pelatihan ke pegiat desa waktu itu, kurang lebih bulan September. Itu juga terkait pelatihan penanganan bencana dan mitigasi. Dalam bencana itu kan dibagi 3 macam Pak ya. Ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kalau di Keradenan dari 3 kriteria itu kira-kira yang paling banyak itu kategori mana? Sosial ya. Sosial itu kayaknya contohnya orang bertengkar gitu. Orang bercerai enggak gitu. Enggak termasuk bencana gitu. Nah, ini tergantung terkait bencana Pak. Misalkan ini agak sedikit guyon gitu. Tapi guyon juga serba milih nih. Yang didahulukan mana? Misalkan ada kebakaran atau puting beliung, ada salah satu orang itu istrinya 2 Pak, istri muda dan istri tua. Itu kira-kira yang didahulukan mana Pak yang ditolong?
Kalau istri tua itu kalau kebakaran bosan kan tambah patah Pak ya. Kalau istri muda agak genyong. Nah gitu. Itu hanya biar sedikit biar ngumpul hujan-hujan biar lebih hangat. Rata-rata kalau di wilayah Pakis memang kebanyakan kan bencananya bencana alam ya, puting beliung, banjir terutama. Banjir memang sekarang lagi ngetren Pak di mana-mana. Kalau banjir, kalau puting beliung biasanya terkait dengan di bulan Februari, di bulan apa? Tahun Cina itu ya. Imlek gitu. Berarti yang sering itu malah hujan tangis Pak. Bu Ani itu sering melihat dan mendengar hujan tangis itu. Lah, mudah-mudahan di tahun ini karena tahun ini juga banyak kegiatan gitu, panjenengan semua terutama kemarin juga ada Pilpres. Terus nanti mungkin di awal tahun lagi 2025 mungkin 2024 ini juga akan ada pilgub sama pilkada dan pilwali gitu. Pilgub pilwali. Jadi mungkin ini Pak Babinsa juga ikut terjun nanti dampingi bapak-bapak. Terus juga nanti di tahun 2025 juga terkait pilkades. Ya mudah-mudahan nanti dengan ridha Allah mungkin Pak Agung bisa terpilih lagi. Itu karena selama ini memang lumayan ada peningkatan di keradenan. Kalau selama ini kan orang bener keradenan itu kan masyarakatnya banyak yang acuh lagi. Tapi saya juga ada darah Maduranya, jadi saya tahu persis daerah Depok itu katanya gini-gini, tapi setelah saya datang ke situ enak kok masyarakatnya. Ternyata selama ini banyak tidak diperhatikan keluhannya, terus unek-uneknya apa sih masyarakat yang diinginkan terkait ide-ide atau usulan-usulan yang harus sama-sama merasakan manfaat dari terutama dari mengarah ke dana desa. Karena dana desa hubungannya dengan mitigasi dan bencana juga di situ termasuk prioritas di Permen Desa nomor 8 tahun 2023. Di situ memang terkait bencana alam memang harus dianggarkan. Karena ada kegiatan di dalam tiap tahun itu ada penanggulangan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, terus dalam keadaan mendesak, dan dalam keadaan satunya itu apa lupa saya. Penanggulangan apa itu bencana itu juga kalau mendesak kan otomatis hubungannya dengan bantuan langsung tunai. Itu bantuan langsung tunai ada di bapak-bapak yang menerima. Belum pernah. Oh belum pernah gitu. Karena memang sekarang sedikit Pak tambah tertentu karena kriterianya. Kalau bisa itu emas itu semua. Lah itu kalau dari atas bisa ada aturan gitu tidak apa-apa Pak ya. Karena semuanya data itu yang bisa masuk itu otomatis salah satunya ya dana P3KE Pak, terkait kemiskinan ekstrim. Baru ekstrim itu yang bahaya Pak. Pendapatannya itu 400.000, tapi tidak ada kan yang 400.000. Makanya kriteria yang pusat itu yang bikin itu juga bingung. Dari mana data itu bisa muncul nilai kriteria seperti itu. Akhirnya kan pihak desa pun bingung Pak, mau menentukan nanti yang satunya dianggarkan, yang satunya tidak, tapi dengan keterbatasan prosentase Pak. Prosentase yang mengikat maksimal 25% akhirnya ya harus saling apa ya menyaring mana yang memang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan di tahun ini
ada beberapa anggaran yang bisa dianggarkan di dana desa khususnya untuk penanggulangan bencana dan mendesakan. Kalau BLT sudah pasti Pak, masuk tunai. Tapi kalau bencana itu kan sifatnya dana cadangan juga. Lupa saya, dana cadangan. Iya, ada dana cadangan. Tapi sekarang kayaknya sudah dihapus karena dana cadangan itu rata-rata tidak terserap Pak. Akhirnya dimasukkan ke mendesakan dan penanggulangan penanggulangan bencananya. Dan itu pun ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Ada yang langsung ditangani, ada yang harus minta minta persetujuan dari kecamatan, baru nanti dilanjutkan ke kabupaten, terutama yang bencana-bencana alam yang parah Pak. Kalau desa kayaknya tidak mungkin untuk mendanai terkait bencana alam kalau tanpa bantuan pemerintah. Mudah-mudahan di tahun ini juga keradenan aman tentram terkait bencana-bencana itu mudah-mudahan tidak sampai ekstrim lagi, hanya hujan-hujan ringan aja. Malah hujannya nanti bisa membantu ke pertanian biar tidak kering. Nah, susahnya kalau di daerah Banjarjo katanya kalau hujan sayurnya dan sebagainya busuk begitu kena hujan. Mungkin yang bapak-bapak karena selaku dari Blimas sudah biasa untuk melakukan penanganan terkait penanggulangan bencana. Jadi kalau masalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, saya kira tiga-tiganya itu sudah pernah dilakukan. Hanya rata-rata hanya terbatas Blimas selama ini kok dari pemerintah itu tidak pernah diperhatikan gitu. Nah itu loh Pak, sampai sekarang itu juga bingung. Banyak yang protes, bahkan LPM itu sudah data anggarannya karena termasuk LKD. Blimas pun kadang-kadang termasuk LKD, lembaga pemasyarakatan desa. Makanya pinter-pinternya desa supaya setiap pelaku-pelaku itu bisa menerima kucuran dana dari pusat itu. Contohnya mungkin ada normalisasi wilayah Pak, usulan kegiatan normalisasi saluran misalkan di drainase yang banyak endapannya lumpur, itu bisa dibuatkan kegiatan normalisasi. Panjangnya mungkin sekitar 300 meter atau berapa, itu bisa 4 hari Pak. 4 hari kalau pekerjanya itu 90.000 per hari kan lumayan Pak. Dibuat ngopi 5.000 masih sisa 85 daripada kerja di luar. Terus kalau padat karya, istilahnya padat karya normalisasi itu cuma sampai jam 12 sudah selesai, nggak sampai sore. Jadi mudah-mudahan nanti terkait padat karya tunai itu nanti bisa melibatkan panjenengan-panjenengan yang ada di sekitar wilayah yang diusulkan. Jadi bisa menyerap daripada nanti keluar tidak ada pendapatan, tapi kalau ikut kegiatan normalisasi atau padat karya tunai, pembersihan selokan, pembersihan saluran irigasi, kan lumayan 4 hari 5 hari digagas 90.000. Nah, itu ibu-ibu pun boleh Pak, ibu-ibu meskipun pegang istilahnya cetak lagi, cetak atau sabu itu bisa terbayar Pak, karena partisipasi, termasuk partisipasi wanita, perempuan. Meskipun duduk-duduk sambil petan itu kalau difoto, berarti ketergantungan perempuan juga masuk. Itu yang penting malah. Nah itu mudah-mudahan nanti kalau ada usulan dari desa yang normalisasi atau padat karya tunai, ibu-ibu dilibatkan mungkin yang 5 orang, 4 orang. Lumayan Pak, nanti itu dibuat bukti desa bahwa melakukan pemberdayaan dari ibu untuk keterlibatan dalam proses
tunai. Itu dinilai Pak sama pemerintah, bukan hanya Bapak. Mungkin kalau dari saya cukup itu, karena terkait masalah penanganan bencana memang sudah saya siapkan materinya, ternyata layarnya LCD-nya belum siap gitu. Ngapunten ya. Tadi sudah saya siapkan dadaan karena sore itu baru dapat undangan. Saya sama Pak Abdul dapat undangan. Tapi karena kita pendamping desa, Pak, kita harus selalu siap untuk menerima masukan, keluhan, bahkan usulan-usulan yang harus kita dampingi untuk dibawa ke desa, ke kecamatan maupun ke kabupaten. Itu tujuan kita selaku pendamping. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ketemu saya di lokasi mana, ketemu papasan, misalkan punya usulan gini, nanti kita sampaikan ke Pak Abdul selaku kepala desa atau ke perangkat yang menanganinya. Siapa tahu usulan itu memang tidak diusulkan di waktu musrah Bangkes. Jadi di penyusunan RPJMDes kemarin itu banyak yang kurang. Jadi silakan dipersiapkan, misalkan ada beberapa usulan juga, ini terkait juga mungkin ada perubahan di APBDes-nya, mungkin ada yang mendesak untuk dilakukan pembangunan untuk mengantisipasi bencana atau gimana. Rata-rata kan saluran air Pak untuk mengatasi banjir ya, terutama dari saluran penyerapan di rumah-rumah tangga. Itu sering endapan itu nutupi gorong-gorong misalnya. Itu boleh kalau memang ada sisa uang nanti di perubahan itu bisa dianggarkan. Jadi biar 1 tahun itu kelihatan. Nah itu pun nanti akan menyerap terkait kegiatan pemeliharaan semua nanti padat karya tunai. Nah kalau di akhir tahun ada kegiatan padat karya tunai, itu saya kira desa jadi desa hebat, masih memikirkan masyarakatnya. Meskipun nilainya hanya dalam kegiatan mungkin 6 juta, 5 juta, tapi itu terserap semua Pak. Terserap ke pelakunya, bukan menyerap untuk pembelian bahan. Pembelian bahan mungkin hanya pembelian cakul atau seprot cuma berapa ratus ribu, tapi nilai lainnya yang 5 juta ke atas itu kan untuk memberikan upah kerja panjangan semua. Jadi itu tujuan pemerintah untuk melakukan padat karya tunai selain untuk menangani bencana-bencana atau penanganan bencana yang ada di desa. Jadi lingkungan bisa aman Pak. Itu yang dari saya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kalau panjenengan pengen belajar, pengen mengusulkan sesuatu, monggo. Kebetulan kalau saya di lingkungan Sumber Pradenan bisa mengusulkan, bisa tanya-tanya. Bahkan saya ingin itu memberikan pelajaran apa yang kira-kira dibutuhkan yang belum ada di Pradenan. Itu nanti saya akan membantu. Memang tugasnya untuk membantu bagaimana caranya desa itu nanti berkembang, karena desa di Pakis 15 desa semuanya sudah mandiri Pak. Sudah waktunya untuk melaksanakan tugas masing-masing, khususnya pemerintah desa. Kalau tidak bisa nanti malah kita yang jadi malu, terutama bapak-bapak pejabatnya. Mungkin dari bapak kepala desa, babinsa, babinkas, atau perangkat-perangkatnya juga nanti kan juga kok selama ini tidak ada pembinaan gitu. Tapi di anggaran banyak terkait pembinaan perangkat, Limas, BKK, siapa selain LKD, itu nanti kita yang jadi nggak enak karena anggaran sudah direncanakan. Itu dari saya, mudah-mudahan nanti yang sedikit ini bisa bermanfaat. Di lain waktu nanti ada pelatihan lagi, mungkin Bapak bisa terlibat juga, kita sampaikan apa yang ada permasalahan di desa, nanti kita sampaikan ke pemerintah desa melalui kawan
Ya, belajar. Terima kasih dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya itu tadi materi terkait dengan mitigasi bencana. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari anggota Linmas saya buka satu saja, yaitu 3 penanya. Mungkin bisa maju ke depan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti biar dijawab sama ahlinya. Monggo. Yang mau bertanya. Monggo Pak. Terkait dengan saudara. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Danisa Pak Des, juga Bapak Kesra Pak Nudin, yang kami hormati. Hadirin rekan-rekan Linmas yang kami cintai. Saya ini ada rekan-rekan mau tanya, apa sih? Jika tidak tahu apa sih pertanyaan mitigasi, saya sendiri tidak tahu Pak. Apa mitigasi itu apa? Satu. Nomor 2 Pak, ini menjelang hari apa ya? Puasa. Ini biasanya rawan sosial atau kejahatan Pak, terutama di jalan Borongan pertengahan dan di Jebuk itu di jurang, itu pasti itu saya mohon kepada Bapak Babinsa. Kalau dulu Pak saya sering mulai dari Pak Babinsa, Pak Kholik sampai Pak Alipin sampai Pak Karno, saya sering berjalan semalam-malam subuh pulang. Alhamdulillah ya pengalaman dari Bapak Babinsa itu. Dan juga untuk Bapak Babinsa sekarang saya belum ketahui, belum hafal, belum kenal. Sebetulnya saya sudah tahunnya kemarin Pak Bilen itu Pak Bale ya anaknya. Cuma itu kalau bisa nanti saya siap untuk mengenalkan ke Bapak RT RW biar benar berbagi masyarakat biar tahu ini misalnya, ini Pak. Kalau dengan Pak Arifin Pak, kalau ada orang meninggal, kontak saya, Pak, nih ada orang meninggal, ada nih depan sana, pelawat Pak Arifin itu Pak Arifin. Kalau ada orang tahlil masuk Pak Arifin, tidak tahu, orang masuk itu Pak Arifin itu hebatnya itu. Kalau Pak Kanto memang tidak lama, tempat syukur Pak Asep lumayan. Sekarang ganti Pak Des. Terima kasih Pak Des. Nama saya Pak Dawon, tempat tanggal lahir Sumber Kayu Jebuk, RT 2 RW 14. Itu ada di depannya masjid. Kalau mau nanti ada konfirmasi apa-apa, keamanan dan lain-lain, saya siap untuk membantu Bapak Babinsa dan desa. Kalau bila diperlukan kalau diperlukan pada ulun dan apa, terima kasih. Cuma itu terutama ini masalah sosial, sebabnya di depan rumah itu Bapak Mas Nalani sudah tahu semua rekan-rekan ada Lowedo, KRT-nya tidak berani menegur, perangkatnya itu perangkatnya ya siapa dan mereka tidak tahu. RT-nya ya sudah tidak siap karena RT-nya SDM-nya kurang syarat. Saya mau terjun, saya nggak ada jawab apa, padahal cuma saya di Linmas di daerah RT 14. Di daerah RT 14 tidak ada Linmas yang ada, Pak Juari tiba kurang cuma tahu semua rekan-rekan tugasnya kurang. Memang itu tidak ada Pak Siun, Pak Juari itu memang. Dan itu saya siap mendukung keamanan di desa Sumber Kalian apabila diperlukan. Terima kasih Pak Pres. Sebelum dijawab Pak Pres, saya sedikit memberikan masukan. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nurul itu betul ya, karena saya sekarang mulai terbuka dan nanti dan
keuangan itu kemarin ada share ke RT RW. Nah, tapi RT RW di APD tidak tahu, sekarang harus wajib tahu. Dan memang saya sering menyampaikan program saya kemarin ini adalah mengeset PAD. Alhamdulillah hadir ke BUMDes. Bagaimanapun itu harus saya hadirkan, dan alhamdulillah bulan ini punya profit 1.700.000. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya bisa naik sampai punya PAD. Yang kedua, harapan gedung serbaguna. Nanti itu tempat penyewaan kalau ada hajatan manten, cuma 5.000 mesti memerlukan hasil. Saya berupaya tahun ini kalau bisa PAD kita nembus antara 100 juta sampai 200, sehingga iso ngekei haji. Kalau dari DD kan sulit Pak ya. Kalau dari PAD insya Allah bisa. PAD Riyoyo berhaji oleh 300-an, 500-an kan itu perlu. Ya, sementara ini kalau jajaran RT RW, LPMD, BPD itu udah saya adakan istighosah rutin. Insya Allah tiap datang saya kasih 50. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa masuk di situ. Sangat dunga konawan. Sebetulnya untuk pelatihan ini sekaligus kemarin saya minta Pak Kris dengan pelatihan baris karena hujan ya. Jadi waktu kan jadi ya dalam pelatihan ini titik-titik pelatihan baris. Paling jadi gak ketinggalan gitu. Setengah jam gitu Pak Kris ya. Kalau memang nanti bisa dilakukan, tidak apa-apa dilakukan. Mampu kumpul lah. Paling tidak gerakan di tempatnya Kris itu perlu. Nanti kalau memang ada hujan, ada waktu, ya diadakan pelatihan baris sebisanya. Itu aja dari kami, mungkin dari Pak Kris ingin menambah tadi pertanyaan dari Pak Om. Ya, untuk pertanyaan dari Pak apa tadi? Ya, untuk keamanan, masalah keamanan kan, nah kita harus prioritaskan lagi untuk jaga malam. Jadi nanti setiap RT atau RW dibuat jadwal ronda. Siapapun itu wajib kena dan harus ada tanggung jawab. Nah, masalah tanggung jawab ini Pak yang agak berat. Kan kadang dipaksa untuk jaga tuh agak angin. Kalau orang harus kesana pasti malas Pak. Nah itu. Ya kita tahu kan rasa sayang sama lampung kita sendiri lah. Kalau untuk masalah bulan puasa ini memang tingkat kriminal itu pasti besar, tingkat kriminal besar. Jadi kita lebih aktif lagi dalam pengamanan. Contohnya kita kenal lah lingkungan kita sendiri lah. Kita pasti kan apa? Oh, desa apa? Dusun Jebuk. Ini area ini, area RT ini, pasti kan kenal. Gak mungkin lah satu desa kita gak kenal. Nah itu. Jadi lebih saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau ada orang asing masuk ke situ, ibaratnya dia bertamu atau bermain di situ, lebih dari jam 9 atau jam 10 wajib RT RW-nya mengetahui. Terus untuk itu kita antisipasi masalah maling atau apa segala macam. Nah itu dengan kita adakan jaga ini kan. Ya pasti lah Pak Kades, masalah jaga kita nggak kasih kopi, setidaknya kopi, rokok, sama gorengan. Kan untuk dari kita, untuk kita. Kalau desa kita sudah aman, sudah tentram kan enak. Gitu. Ya mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti mungkin ada kesan yang lain. Mitigasi itu Kalau tanya ya. Oh kalau itu pencegahan dini, kita mencegah dini dalam arti gini Pak, kita lebih ikon kepada lingkungan kita. Ibaratnya gini, kita lebih siap dalam arti kalau musim kemarau Pak. Nah, kemarau kan kita lihat dekat perumahan kami itu ada debu. Berarti kita lebih
aktif, lebih antisipasinya. Jadi kayak orang rokok sembarangan apa segala macam kan bisa ditegur Pak. Oh Pak jangan di situ nanti kebakaran. Nah gitu Pak. Jadi kita lebih aktif untuk lingkungan. Kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati Pak. Kalau kita mencegah itu kan tingkat untuk pengeluaran yang besar itu nggak terlalu Pak. Tapi kalau kita sudah mengobati ya itu pasti besar biayanya. Ya kita tanamkan dari diri kita sendiri aja Pak. Saya sendiri, lingkungan saya, RT, tetangga terdekat. Nah itu. Jadi cegah dini namanya. Kalau di militer saya itu cegah dini. Ibaratnya cegah dini, lapor cepat, gerak cepat, tanggap. 3. Itu aja dari saya Pak. Ada lagi? Monggo. Banyak yang lain. Untuk masalah kita nanti baris berbaris, nah nanti masalah baris berbaris mungkin kita sediain waktu, karena mungkin rata-rata panjenengan semua mungkin kerjanya pagi ya, nah, kita sediain waktu sore atau bagaimana? Oh iya, ada tambahan Pak. Apa? Kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan tahunya kalau daerah masyarakat seperti saya itu tahunya ke Kurambil Pak. Oh, sebenarnya siap. itu lapor ke Babinsa, Oh, tapi siap. tidak pernah lapor ke Bimas Kolon, tidak pernah Pak. Iya. Masalahnya Bimas Kolon jarang turun ke bawah. Siap. Dan sering itu memang benar. Dan dulu saya dulu ada pencurian ketela, di situ saya lapor ke zaman itu ada Pak Hewan, masih ada Pak ya. Saya lapor Pak Hewan yang megang sini dulu itu Pak Riti. Oh siap. Ya. Nah, jadi gini Pak, kalau ada kejadian, Ya. apapun kejadian itu Pak, satu, jangan kita main hakim sendiri. Ya. Karena kalau kita main hakim sendiri Pak, bukan ke kita lagi, tapi nanti kalau bahayanya kan ke desa juga. Nah, jadi satu itu diamankan dulu. Kalau kita ada pencurian, kita amankan. Habis amankan, kita laporkan RT RW. Habis itu laporkan ke Babinsa atau Babinsa Timnasnya. Untuk sementara Babinsa Timnasnya masih sakit, Pak Freddy. Ya, saya tahu. Nah, terus untuk masalah apa namanya, itu kan laporan. Nah, nanti mungkin saya kasih nomor HP saya. Ya Pak. Nah, nanti mungkin setiap kantor, nah kita dibuatin grup ya. Nah, nanti grup itu nanti ada saya di dalam. Jadi apapun hal sekecil apapun yang terjadi dilaporkan aja Pak. Ya. Jadi kita libatkan RT RW Pak. Kita nggak usah main hakim sendiri. Udah RT RW. Yang penting diamankan. Karena kita pengamanan paling terbawah dan kita pun ujung tombaknya desa Pak, sebenarnya. Ini masih ujung tombaknya desa. Kalau di militer itu sampai itu penunjuknya saya, mata-matanya saya. Jadi informasi dari panjenengan semuanya itu pasti saya akan terima. Makanya kan yang saya mintakan apa? Lapor cepat, terus kita cek kebenaran berita. Nah, ini penting ini Pak, kebenaran berita ini. Kan biasanya gini Pak, kadang contohnya ya, ada maling ketangkap di desa sini. Habis itu nggak sengaja mungkin dipukul Pak, kan cuma dipukul, nggak sampai bapak belum segala macam kan. Nah, tapi kan ada yang pasti video segala macam. Itu beritanya tersebar di luar itu udah ditambahin segala macam Pak. Nah, itu. Saya minta untuk berita laporannya itu kita cek kebenarannya. Kebenarannya dicek, dilaporkan, kita datangi tempat. Biar kita hentikan berita-berita yang tidak penting Pak sebenarnya. Aku juga bakal mau masuk di sini ya, desa ini tak bilang. Setelah aku berjalan hampir setahun lebih ini Pak, ternyata di sini enak Pak. Jujur ya,
Kemarin saya ditawarin, kamu mau pindah nggak? Enggak, saya bilang. Di sini salah awalnya. Kalau memang orang nggak menyelami orang kerajinan itu nggak tahu Pak. Kerajinan itu enak sebenarnya. Kita kemana aja senyum aja tuh kenyang kita Pak. Jujur kenyang. Kemana aja senyum aja, ngobrol aja harus kenyang. Nanti untuk pelatihannya kita sediakan waktu. Kita belajar PPP, kita belajar ini terus. Yang utama itu gamat. Gamat itu atribut Pak. Mulai dari kepala, tutup kepala sampai ke bawah. Nanti saya cek biar kita itu tampil beda, tapi sesuai gamat yang berlaku. Jadi pada saat upacara 17-an kan ikut juga. Kita bisa sendiri, kita sesuai gamat kita. Lebih rapi, lebih terdidik, lebih terlatih. Langsung ngantem aku, Pak. Enggak Pak, memang gamat itu wajib Pak. Sampai itu pengamanan Pak. Dan dilihat itu bukan tampilan sangatnya orang Pak, tapi dilihat itu tampilannya itu Pak. Awal orang ketemu sampai kalau sampai itu rapi, orang udah tidak malu Pak. Caranya sampai bagaimana pasti orang udah rapi. Nanti tak berkali ilmu dasar bela diri. Gak perlu kita mukul orang, kita cuma bahas. Nanti ada teknik dasarnya. Ada lagi Pak? Monggo. Pemohon orang pulang. Aku gini Pak. Ya. Gimana Bu? Silakan. Monggo. Amin. Kan di sini aja. Maju ke depan. Iya, nanti posko-poskonya di setiap RT RW kita. Maju Bani. Maju aja Bu, nggak apa-apa. Maju ke depan. Raisi. Ayo Bani. Poskonya nanti kita benahi, kita cat. Terserah sampai mau cat warna loreng, mau cat apa terserah. Ya. Diri mawon maju ya. Monggo. Ya monggo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Purwai, Bapak Pendamping Pak Nurul, Pak Babin Nisa, dan segenap anggota yang kami cintai. Gini Pak, saya selaku kasih pemerintahan yang menangani Linmas, setunggal yang saya sampaikan menangkan terkait insentif atau honor. Kami menyadari memang anggaran desa itu dibagi banyak, dan di sini saya mewakili bapak-bapak yang hadir di sini, kalau bisa lebih diperhatikan. Satu, karena kenapa Pak? Saya selaku kasihnya, insentif yang diberikan itu sangat minim, terus kita mau jaluk tulung, tok sungkan. Ya. Yang kedua, sekarang ada kostum baru. Memang untuk tahun ini saya menyadari bukan perlu menganggarkan, karena terkait kita juga keterbatasan. Insya Allah tahun 2025 kita anggarkan seragam baru berwarna abu-abu. Untuk yang ketiga, kartu Linmas sudah saya laporkan ke Linmas Kabupaten, dan intinya untuk tahun ini tidak ada anggaran pencetakan kartu Linmas. Apakah boleh untuk desa sendiri mencetak sendiri kartu yang dibutuhkan oleh seluruh anggota Linmas Mekaten? Karena saya sering diwakili Pak, kartunya mana, kartunya mana. Itu sudah saya laporkan ke bagian terantip kecamatan, menyampaikan bahwa untuk tahun ini belum ada percetakan kartu. Sedangkan data-data Linmas sudah saya kirim semuanya di bulan 4 tahun 2023. Dan untuk semua anggota Linmas, kami menyadari sebagai pemerintah desa belum sepadan dengan apa yang Linmas
kami hanya memberikan sedikit insentif. Yang kami minta, bila ada kebutuhan desa atau desa yang minta untuk rapat dan sebagainya, mohon lebih diperhatikan. Pak ya, harus hadir. Dan di sini memang dulu Danton Danru itu Danton Danru itu bukan perangkat, tapi sedang berjalan. Bila saya membutuhkan anggota Danton Danru, itu mesti kebingungan. Kerja, semua kerja. Maka dari itu saya minta bila boleh Pak Nurul Danton Danru itu kembali ke perangkat bila sewaktu-waktu dibutuhkan apa boleh. Nah, punten yang saya tanyakan, karena setiap kali saya membutuhkan bapak-bapak di jam kerja pasti tidak bisa. Itu yang saya sampaikan. Matur suwun, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wani. Sebelum nanti siapa yang berhak menjawab, mungkin saya sampaikan ya. Memang sebetulnya hansip ini harus kita segera anggarkan. Karena kemarin saya minta Pak Nurul nanti anggaran pertemuan rutin dan minta itu di mana kan gitu ya. Sehingga saya inginkan itu ono boleh melanjutkan pertemuan rutin pelatihan ya, kita ngomong sebentar 1 jam setelah maghrib, setelah itu dilatih baris gitu loh, kan begitu nih. Jadi murah bisa ketemu. Nah ini saya minta petunjuk kepada pendamping desa yang tahu pendamping desa, selalu dengan Bu Ani tadi menyampaikan tolong nanti kalau memang bisa dianggarkan dari DD ini gimana caranya. Mungkin itu atau monggo. Terkait insentif Litmas itu memang bisa kita lihat dulu di pendanaan dana desa ya. Karena di situ juga ada masuk di pemberdayaannya terkait pelatihan. Terkait pelatihan itu setahun itu kira-kira berapa kali? Itu terserah hasil koordinasi antara kasih pemerintahan, kepala desa dan ketua regu Limas, koordinator itu nanti kira-kira setahun itu butuhkan berapa kali pelatihan. Nah ini seperti yang tahun ini karena ada momen pilkada, pilpres, terus pelatihan kepala desa, otomatis pelatihan ada pemilihan kepala desa, otomatis kan kurang setahun itu banyak sekali kiranya. Nah itu nanti misalkan setahun diadakan 3 kali atau per triwulan, gimana tuh? Nanti di situ bisa diselipkan di pelatihannya itu muncul insentif, insentif per 3 bulan. Itu lebih aman daripada menghasilkan langsung. Karena kalau per triwulan kan nilainya kecil tapi beberapa kali. Akhirnya kan kalau dihitung ya lumayan besar. Kalau langsung sekali kan cuma kelihatannya besar, tapi kalau dipecah lagi kan kecil. Itu antisipasi karena selama ini kan tugas Limas kan besar. Makanya kita ikutkan di pelatihan-pelatihan. Siapa tahu di situ nanti ada uang saku, muncul uang saku. Sekarang uang saku nanti bisa ada tambahan insentif juga. Nanti kalau ditanya inspektorat insentif, kan kasihan Bu, selama ini juga bisa butuh terkait kegiatan-kegiatan kemarin pilpres itu dari mana uangnya? Itu karena desa juga kemarin juga saya lihat banyak sekali kekurangan Limas juga untuk di TPS itu. Bahkan desa inisiatif untuk mencari orang lain untuk jadi pengganti Limas yang kurang. Itu repotnya utama Limas. Itu nanti kita koordinasi dengan Bu Ani dan
Pak Abul, kepala desa dan juga bendahara, mungkin kira-kira celah yang untuk mengamankan terkait pembiayaan di Linmas itu yang mana? Ya nanti dalam bekerja itu lebih enak Pak, merasa dihargai. Itu karena kita juga butuh juga kayak ketua RU memang boleh dari perangkat Bu Ani, karena temuan di Amperdeto sempat perangkat itu menganggarkan baju, akhirnya mengembalikan 3.600.000 Pak, kan memang 3.600.000. Dan 3.600.000 kalau dibagi untuk Linmas kan lumayan, misalkan 200-an tambahan kan lumayan. Akhirnya ya tetap nanti paling tidak ada sesepuh yang selalu koordinasi dengan tim desa. Kayak di Mangliawan itu kan yang sesepuhnya Mbak Wanto itu, jadi yang koordinasi dengan desa itu juga lewat beliaunya. Ya istilahnya orang kepercayaan desa, kira-kira siapa, mungkin stafnya apa siapa nanti itu yang jadi. Kayak di Kedungrejo juga nanti kan staf itu bisa jadi ketua RU yang Linmas sekaligus sebagai tim pengaman di kantor desa, itu bisa diarahkan ke situ. Cuma nanti tambahannya kalau staf itu kan dari PAD kalau staf, tapi kalau Linmas mungkin dari pelatihan itu bisa dianggarkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita bantu untuk penganggarannya nanti, karena perencanaan di 2025 ya sudah dekat ini, Maret nanti Juli itu sudah perencanaan lagi Pak, dikebut sekarang. Ya, mudah-mudahan anggaran keradenan kita nanti penyerapannya maksimal ya. Paling tidak nanti di silpanya itu kecil, silpakan berapa gitu, yang penting muncul. Berarti desa itu butuh biaya banyak. Jangan sampai silpanya besar sampai 300, 350, itu dikira desa itu tidak mampu untuk menyerap Pak, malah emang mending diperkecil untuk sisanya, tapi kegiatannya itu lebih banyak untuk masyarakat gitu. Oke, itu jadi monggo yang lainnya mungkin kesalahan. Berangkat boleh berarti berarti nanti cari yang kira-kira 3 orang standby lah, maksudnya pekerjaannya yang keluar. Mungkin itu Pak Ketua Koordinator nantinya ya, Pak Danton ya. Nah ini nanti Wani lebih memilih karena Mas Nurul tadi 3 orang yang untuk yang kerjanya di sini kan. Ono penggawean keluar kan ya oleh tamu, diusahakan lah penggantinya sama, misalnya 100 kan begituan, potong yang kan gitu ya. Itu gimana berarti tetap dilarang rangkanya menjadi eksis yang begitu ya. Monggo ada lagi. Pak, untuk masalah rapat ya sebelum hari ya, kalau bisa untuk undangan itu sebelum hari sudah hadir gitu Pak, tidak mendaftar gitu Pak. Nah itu karena memang tadi itu sebetulnya salah paham ya undangannya. Kemarin itu dikasih Danto. Nah akhirnya ada saya menginstruksikan Danto itu nyebar nggak punya PA semua ya. Akhirnya dengan Pak Yudi diperbarui tadi pagi oleh KP kan begituan, dibuatkan satu persatu. Sebetulnya cukup Danto aktif itu kayak saya ada undangan ke RT RW itu loh, di share di grup gitu loh. Tapi dia itu Dantonya si Pak Mun. Bapak Kepala Desa dan anggota Linmas semuanya yang hadir. Alhamdulillah itulah tadi rangkaian acara yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini. Sebagai penutup, kita tutup dengan doa. Semoga harapannya kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tentunya desa kita, Desa Sumber Keradenan, senantiasa diberikan keamanan, diberikan kebaikan, tentunya dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup, mari kita tutup dengan doa bersama-sama.
menyampaikan saya pimpin sendiri. Semoga tentunya saya berharap pertemuan kali ini menuai manfaat, menuai kebaikan untuk jasa sumber kerajaan pada bumi. Ala hadhihi wa ala kulliyatin salihati asratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu lana min na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa nafa'il hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan, itulah tadi rangkaian acara kami selaku pembawa acara. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya panggil Untuk perban, tusuk perban. Niku disalam dari RW ini. RW